Saudara, demam mobil listrik mungkin ini yang tengah terjadi. Masyarakat seolah tengah ramai-ramai menggunakan mobil listrik, termasuk di Sulawesi Selatan. Namun, sudahkah infrastruktur untuk mobil listrik memadai di daerah ini? Mobil listrik? Ya, kendaraan ini kini seolah menjadi primadona. Transportasi bertenaga baterai ini pun mulai laris manis diburu konsumen. Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong penggunaan mobil listrik bagi pemerintah daerah semakin menambah penggunaan mobil listrik. Di Sulawesi Selatan bertahap, kepala daerah mulai mencanangkan penggunaan mobil listrik. Kita ada kendaraan listrik untuk beli, itu adalah motor untuk beberapa unit. Tetapi khusus untuk mobil kita akan melakukan pola sistem sewa nantinya ya. Harapan kita baik mungkin kalau misalnya belum bisa terpenuhi listrik mungkin sebagian ke BBM, tetapi nanti setelah tersedia dari dialog dari yang sudah ada penyewaan itu agak mudah untuk kita ubah karena fleksibilitas dalam sistem penganggaran lebih bagus. Masa peralihan ini juga menempatkan kita untuk lebih mudah dengan sistem fleksibilitas sewa karena tentu kita hanya user. Kalau untuk kemudian kita harus merawat, kita harus apa, ini memang akan lebih mahal cost untuk kita. Maka kita meredamnya dengan sekaligus inline dengan program pemerintah untuk proses peralihan ya. Untuk rincian anggarannya sendiri Pak? Rincian anggaran untuk sewa sendiri pokoknya miliaran lah. Hijrah ke kendaraan listrik baik mobil atau motor memang tengah digaungkan. Dengan alasan pengurangan emisi gas karbon, kendaraan listrik jadi alternatifnya. Namun, kebijakan ini mulai memunculkan pertanyaan. Sudahkah infrastruktur kendaraan listrik di Sulawesi Selatan memadai? Salah satu yang mulai digenjot adalah stasiun pengisian listrik umum atau SPKLU. Penyedia layanan ini baru sebatas milik PLN. Di Sulawesi Selatan, PLN di bawah unit induk distribusi Sulsel Rabar setidaknya telah membuat 5 SPKLU di 3 kabupaten kota, masing-masing Makassar, Parepare, dan juga Kota Palopo. Untuk jumlah SPKLU, kita harapkan nanti di semua kabupaten dan kota di Sulsel, yaitu ada 24, tentunya sudah ada SPKLU. Kemudian dari rasio dengan jumlah kendaraan tentunya 1:10, yaitu 1 SPKLU bisa melayani 10 kendaraan listrik. Hadirnya SPKLU jadi angin segar bagi pengguna kendaraan listrik. Apalagi biaya pengisian baterai jauh lebih murah jika dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Penambahan SPKLU pun sangat diharapkan agar memudahkan pengguna kendaraan listrik. Tanggapan saya, adanya SPKLU di Makassar pastinya sangat bermanfaat khususnya bagi saya dan pengguna kendaraan mobil listrik lainnya. Selain itu dapat bermanfaat juga untuk pengisian baterai dengan mudah atau pengisian dari mobil listrik tersebut. Harapannya seperti apa? Harapan saya untuk SPKLU yang ada di Makassar, semoga SPKLU sudah hadir di kota-kota besar lainnya juga. Rencana kami akan tambah lagi 5 titik. Jadi saat ini ada 6 dan nanti total target adalah 11 SPKLU di tahun 2023. Untuk kendala saat ini yaitu untuk EV charger sendiri masih diproduksi di luar negeri, yaitu masih impor. Jadi tentu saja untuk ke depan dan saat ini juga PLN membuka kesempatan kepada pihak swasta ya untuk menjadi mitra PLN, itu dengan mekanisme waralaba ya atau franchise untuk memperbanyak ya jumlah SPKLU khususnya di Sulawesi Selatan. Melalui peraturan Presiden atau Perpres nomor 55 tahun 2019, Indonesia memang didorong untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle. Selain kendaraan, infrastruktur penunjang untuk kendaraan ini juga tengah dikebut agar penggunaan kendaraan listrik bisa sejalan dengan infrastruktur yang memadai. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Sulsel edisi hari ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.